Dan untuk mengetahui kronologi kebakaran yang terjadi di Pasar Rawajaya Tobelo, saat ini kami telah terhubung bersama Kapolres Halmahera Utara, AKBP Faidil Sikri. Selamat siang Pak Faidil. Selamat siang. Pak, kebakaran besar terjadi di Pasar Rawajaya. Apakah sudah diketahui penyebab kebakarannya, Pak? Dapat kami sampaikan untuk penyebab pastinya kita belum bisa memperoleh. Tapi dari beberapa hasil keterangan saksi yang sudah diperiksa di lapangan, ada beberapa versi yang menyampaikan mengetahui setelah api membesar membakar beberapa kios. Ada yang menyampaikan melihat beberapa percikan api dari tiang listrik yang berada di jalan di belakang Galaksi. Kemudian untuk kepastiannya, Kasareskrim saat ini sedang berkoordinasi ke lapor untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimana kronologi kebakaran tersebut, Pak? Kronologinya dapat kami sampaikan dari keterangan beberapa saksi, percikan dari tiang listrik yang berada di belakang toko Galaksi atau gudang Galaksi, yang notabene-nya ada beberapa tiang listrik yang di belakang sana sudah pernah terjadi beberapa kali percikan api dan sudah disampaikan. Percikan api yang ketiga, masyarakat yang pada saat itu kejadiannya sebelum subuh. Jadi sudah memadamkan, namun tidak bisa maksimal karena jumlah masyarakat yang berjaga dekat pos polisi pada saat itu cuma beberapa orang saja. Kemudian kenapa dapat kami sampaikan karena jalan tengah belakang tersebut terdiri dari tenda-tenda plastik dan tenda-tenda yang notabene-nya sangat rentan terjadi kebakaran apabila disulut dengan percikan api. Berapa banyak personel yang dikerahkan saat kejadian? Ya, baik. Karena kejadiannya terjadi mulai dari jam 4 sampai 4.30 di pagi hari, pagi-pagi tersebut kita hanya bisa mendorong sekitar 40 personil. Tapi setelah pelaksanaan apel pagi, akhirnya kita bisa mendorong sampai 117 personil. Dan dalam pelaksanaan pemadaman tersebut, kita juga bergabung dengan BRIMOB, TNI dari Kodim, kemudian dari PMK, dari PDAM, sama Satpol PP. Pak, untuk kebakaran sendiri terjadi sejak pukul 4 pagi waktu setempat dan baru bisa dipadamkan hingga siang hari waktu setempat. Apa kendala dalam memadamkan kebakaran tersebut, Pak? Baik, dapat kami sampaikan kendala yang paling pertama, akses jalan kita menuju titik api itu terkendala dengan banyaknya kios-kios yang berada di badan jalan. Yang notabene-nya jalan itu seharusnya bisa dilewati oleh mobil untuk berselisih, tapi dalam kenyataan di lapangan pada saat terjadi kebakaran, untuk lewat satu mobil aja kita tidak bisa. Itu salah satu. Kemudian kita juga terkendala dengan masalah sumber air. Karena di TKP ditemukan tidak ada hidran untuk pengambilan sumber air. Kemudian cara yang kami lakukan pada saat itu dengan 2 unit pemadam kebakaran, satu water cannon dari Brimob, kemudian mobil PDAM nempel di mobil kita untuk suplai air. Dengan cara demikian kita untuk memadamkan api. Perlu disampaikan juga untuk di gudang Galaksi itu apinya agak lambat dipadamkan karena posisinya isi dalam gudang bahan-bahan yang mudah terbakar. Mulai dari terpal, buku-buku, tisu-tisu, ciki-ciki, plastik-plastik, dan lain-lain. Jadi kalau untuk yang di kiosnya, pada saat sebelum tengah hari itu sudah boleh dibilang apinya sudah tidak terlalu besar lagi. Cuman api yang masih besar sampai jam 12.30 siang, yaitu di gudang Galaksi. Pak, dapat diinformasikan berapa besar kira-kira kerugian material yang disebabkan oleh kebakaran tersebut, Pak? Dan apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut? Untuk kerugian secara material, mungkin jumlah pastinya kita tidak dapat menyampaikan karena belum kita data satu persatu pemilik kios yang menyampaikan kerugiannya ada berapa. Tapi dari estimasi yang dapat kita lihat di lapangan itu lebih kurang
sekitar 30 miliaran ada. Kemudian untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada, karena pada saat api membesar, masyarakat bersama dengan Polri, TNI, BRIMOB memberikan informasi sesegera mungkin ke kios-kios yang berada di sekitaran jalan belakang galaksi tersebut. Pak, untuk penutup mungkin ada imbauan untuk masyarakat, Pak. Baik, himbauan yang pertama pastinya kepada kami di Forkopimda, pemerintah daerah, stakeholder yang lain, agar dalam melakukan pembangunan memperhatikan bagaimana supaya safety antisipasi terjadinya kebakaran. Dengan cara mungkin membangun atau memastikan ada hidran di setiap beberapa sudut atau persimpangan. Kemudian bisa juga membuat penampungan bak-bak air yang notabene sewaktu-waktu bisa digunakan apabila terjadi kebakaran. Kemudian untuk masyarakat sendiri kami menghimbau agar jangan menggunakan lagi media jalan, mulai dari badan jalan, bahu jalan, drainase untuk tempat berjualan yang notabene-nya apabila terjadi eksiden seperti ini akan sangat terkendala bagi kami untuk memadamkan api. Kemudian untuk kita semua jangan lupa senantiasa berdoa dalam setiap melaksanakan kegiatan supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapolres Halmahera Utara, AKBP Faidil Sikri, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu dan salam presisi.